Halo, assalamualaikum Pak. Oke, apa Ya, kabar? alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Pak? Minal aidin wal Ya, faizin. sama-sama Pak. Minal izin Pak. Kabarmu keren ya? Ini cuma background ini aja Pak. Virtual ini aja, virtual background. Oh, background di itu di Google ya. Iya, Google. Oh, keren banget. Sekali di rumah aja. Gimana Lebaran di mana? Di Bekasi saja Pak. Di Bekasi. Iya. Ah, iya, iya, syukur. Apa kabar orang tuanya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Berapa lama di sana? Nggak lama sih Pak. Cuman tiga Lama. hari. 3 hari. Oh, 3 hari. Iya. Cukup ya buat melepaskan rindu bareng ya. Iya, Lebaran. silaturahmi keluarga Pak. Iya, iya. Orang tuh masih komplit semuanya. Alhamdulillah komplit Pak. Masih ya. Ketemu yang lain aja ya Dewi ya. Oke, siap Pak. Iya. Pada gawe lain mana can masuk Sibuk kayaknya kerja. kita sambil gawe ya. Oke. Oke, baru 2 ya. Iya Pak. Ya Pak. Pak Ramdan, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Pak. Mohon maaf lahir batin Pak. Sehat semua. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Saya sambil kerja ya Pak, izin Pak. Mangga, silahkan. Silahkan Pak. Baik, kita sambil nunggu yang lain, mungkin kita mulai saja ya, karena waktu terus jalan. Takutnya mereka tidak bisa datang. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.
mudah-mudahan puasa dan amaliyah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semua, kita akan berbicara tentang Pancasila ini yang tentunya keputusan MK menjadi bagian pembahasan kita sore hari ini. Tentunya kita tahu semua bahwa MK sudah memutuskan hasil Pilpres 2024. Kita paham betul semua. Jadi pro dan kontra itu adalah biasa. Yang terpenting buat kita adalah keutuhan negeri ini jangan sampai tercabik-cabik karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau kita bicara tentang pemilihan itu ada menang, ada yang kalah. Masalah curang atau tidak curang itu sudah diputuskan oleh MK dan Pilpres ini dimenangkan oleh nomor 2. Banyak hal yang kita lihat perkembangan itu tentunya kita juga terlepas dari kita miris atau tidak dengan keputusan KPU yang mungkin nyata-nyata boleh dinyatakan curang, atau yang satu lagi mengatakan tidak curang, tapi sekarang sudah diputuskan oleh MK. Kita berbicara tentang keutuhan negara ini tentunya dampak dari politik adalah salah satunya. Dari dampak politik, ekonomi, kemudian keamanan itu adalah bagian daripada keutuhan negara kita ini, tentunya Pancasila. Silakan Gilang bergabung. Baik teman-teman semua, kita akan bicara tentang Pancasila ini kan salah satu daripada dasar negara. Jadi dasar negara itu salah satu pilarnya atau salah satu falsafahnya, filosofinya negara itu adalah dari Pancasila. Jadi untuk itu, mari kita lihat sebetulnya seperti apa sih Pancasila itu dalam keindonesiaan kita, ya. Mudah-mudahan slide-nya bisa dilihat nanti. Bentar. Bentar ya. Kelihatan nggak ya? Terus. Belum ada, Pak. Bentar ya. Belum ya? Belum ada. Bentar. Jadi kita lihat bahwa kita ini mungkin nanti sebentar ya, nanti akan share atau paling enggak saya coba untuk nanti sampaikan materinya lewat WA ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebetulnya Indonesia ini, udah kelihatan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bentar. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia, sekali lagi materinya nanti saya susul ya, nanti dikirim aja. Oke, siap. Jadi Indonesia ini terdiri dari 250 juta penduduk dengan 5.000 etnik, 17.000 pulau, dan keanekaragaman budaya dan kekayaan alam. Indonesia adalah negara yang terpanjang di dunia, pantainya ya, pantai terpanjang di dunia setelah Swedia.
Tapi juga kadang-kadang kita miris, pantainya yang panjang di dunia setelah Swedia. Tapi kalau garam kita impor gitu. Ini sesuatu yang kayaknya sangat ironi ya dengan kehidupan negara yang begitu kaya dengan kekayaan alamnya gitu. Kata lagu lama sih Kus Plus katanya, kayu pun jadi tanaman gitu. Saya saking subur-suburnya. Malah ada orang Jepang ada anekdot kayak begini. Jadi saking kayanya orang Indonesia itu kekayaan alamnya, sampai orang Jepang nantangin, gak apa-apa Indonesia bawa semua yang ada di Indonesia, apapun itu bawa, biar saya orang Jepang tidak bawa apa-apa. Di sana cuma bawa baju saja. Biar ditukar aja, orang Indonesia pindah ke Jepang, orang Jepang pindah ke Indonesia. Orang Indonesia boleh bawa semua yang dimiliki orang Indonesia, orang Jepang hanya membawa baju yang menempel di tubuhnya. Saking bagaimana orang Jepang tahu kekayaan alam dan kesuburan Indonesia ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada sindiran dari sebuah pengelolaan pertanian, pengelolaan alam yang belum begitu maksimal untuk kepentingan warga atau kepentingan untuk warga Indonesia sendiri. Gitu. Lebih cenderung sekarang nikel saja isunya sekarang sudah biji timah ya. Nikel timah itu nikel yang sekarang ini yang menjadi isu yang cukup luar biasa, 271 triliun. Jadi kelola nggak profesional, jadi seperti itulah. Jadi dengan Indonesia yang begitu banyak penduduknya, kemudian dengan 500-an sukunya, dengan 17.000 kepulauannya, keanekaragam budaya, kekayaan alam, jadi belum dimaksimalkan, dikelola oleh negara untuk kepentingan warga negaranya gitu ya. Kita lanjut. Kemudian kita juga lihat bahwa tantangan kehidupan kebangsaan Indonesia ke depan seperti apa ya. Jadi kalau kita berbicara memang Pancasila ini kan sering diganggu, sering yang tidak idealis dengan kekiri-kirian ya. Nah, itu juga ada di kita. Yang ini mengganti bahwa Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45 itu diganti dengan khilafah atau dengan hukum Islam segala macam. Ini juga menjadi tantangan kehidupan kebangsaan di Indonesia tentang bagaimana si Pancasila ini bisa betul-betul dimaknai, bisa dipertahankan oleh generasi muda khususnya. Ya. Generasi muda ini kan yang paling gampang terpengaruh, gampang diismekan dengan sesuatu yang sangat revolusioner ya, berubah drastis gitu, berubah cepat. Tantangan eksternalnya adalah kita melihat bahwa bangsa kita ini khususnya adalah Pancasila, bagaimana sih arus gelombang globalisasi ini ya, antar ideologi melalui media massa. Bagaimana ideologi yang sekarang kita lihat bagaimana Amerika dengan ideologi liberalnya, Inggris dengan ideologi kapitalisnya. Ini adalah menjadi tantangan eksternalnya. Ada gelombang globalisasi yang sekarang ini kita bisa lihat dari media sosial, televisi, dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak muda seperti teman-teman ini melihat, di luar negeri itu kok kebebasannya cukup diwadahi oleh ditampung oleh negara gitu. Seperti halnya pernikahan sejenis kayak begitu. Ya. Ini boleh di Belanda, di Inggris, difasilitasi gereja
ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan. Ini kan salah satu daripada sesuatu yang menarik buat orang-orang muda itu. Dari hal-hal yang kayak begitu aja. Dan zaman ini kan sudah mulai bagaimana orang kebebasan untuk setelah 17 tahun itu tidak boleh lagi orang tua ikut campur lagi. Gitu. Memilih agama harus sesuai dengan keyakinan anaknya. Gitu. Ini adalah salah satu yang dicontoh hampir ada beberapa anak-anak muda yang mencontoh seperti itu, ya ideologi seperti itu. Yang internalnya apa itu? Keragaman kebudayaan, suku. Budaya ini kan keragamannya budaya ini berbeda-beda. Kadang-kadang saling mengejek lah ya, suku, agama dan ras. Kemarin juga ada yang menyentil-nyentil Islam tentang zakat 2,5% dengan pengumpulan 10%. Ini salah satu adalah yang menyentil yang akan meletupkan satu clash antara agama gitu. Ini adalah bentuk daripada tantangan di internalnya, yaitu adalah bersumber daripada kebudayaan, suku, agama dan ras. Gitu. Kemudian melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Itu kadang-kadang kalau ditanya Pancasila itu kan boro-boro dari butir-butir Pancasila. Ketika ditanya Pancasila yang ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa, 2 keadilan. Oh iya udah ngaco aja gitu. Jangankan anggota MPR yang dulu juga ditanyakan tentang terjadi kemarin juga Prabowo juga lupa tentang penghayatan Pancasila ini untuk menyebutkan Pancasila nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pancasila ke-1 apa 2 kayak gitu. Ya. Jadi ada nilai-nilai Pancasila yang memang sudah mulai melemah penghayatannya. Jadi yang pertama sekali adalah tantangan eksternal, yaitu ada berupa gelombang globalisasi informasi tentang ideologi. Yang kedua adalah tentang internal. Tantangannya adalah dari keragaman kebudayaan, suku, agama, dan ras. Yang ketiga ya melemahnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi akibat itu adalah ketidakmampuan mengelola tantangan tadi. Ya, gitu. Kemudian tantangan eksternal itu terjadi beberapa dimensi ya. Jadi ada sebab akibat kausalnya ada. Yang pertama sekali adalah menipisnya nasionalisme. Ya. Apa itu menipisnya nasionalisme itu? Ya seperti lunturnya gotong royong sekarang itu anak-anak sekarang sudah tidak ada lagi itu. Dan itu sudah tidak berlaku lagi. Misalkan kalau dulu zaman dulu lah tahun 80-an atau 90-an ada yang namanya kerja bakti ya. Ronda malam gitu. Ini ada hal kecil yang sesuatu yang memang sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau sekarang ronda malam diganti sama security gitu. Jadi menipisnya nasionalisme. Ya itu salah satunya ya lunturnya semangat gotong royong. Kemudian tindakan-tindakan kekerasan itu adalah salah satu. Sekarang ada geng motor, memang ada bergesernya moralitas anak-anak muda sekarang itu ya memang dengan perubahan-perubahan ini tentunya adalah menjadi salah satu faktor adanya tindakan-tindakan kekerasan, bullying. Ini adalah bentuk-bentuk daripada menipisnya nasionalisme kita. Kemudian ini juga terjadi, kalau ini terjadi menipisnya nasionalisme, tentunya akan berdampak kepada bahayanya adalah manusia Indonesia menjadi individualis, pragmatis. Jadi akibat daripada lunturnya semangat gotong royong. Sekarang saya sampaikan tadi contoh-contoh tadi adalah bagian daripada semangat gotong royong, semangat primordialnya ada di situ ya.
Nah, sekarang itu dampaknya apa? Akibatnya itu adalah manusia Indonesia itu menjadi individualis, dan kita lihat bahwa di kota-kota besar ini sudah tidak lagi kenal antara tetangganya yang sebelah dengan tetangganya yang sebelah. Gitu. Nah, sudah tidak lagi bisa mengatakan dari mana, apa kabar, sudah tidak ada lagi. Ya, berjalan begitu aja. Kalau meninggal, ya yang repot siapa? Ya udah, nggak usah repot-repot, nggak usah tetangga. Ini yang ngurus yang meninggalnya gimana? Gitu. Cara berpikir begitu. Ya. Yang mati mah gimana yang hidup saja. Ini cara berpikir bagaimana cara individualis itu adalah menjadi pragmatis, gampang apapun. Kalau dia nggak susah nggak apa-apa, ambil aja satpam gitu. Jadi sesuatu yang dibuat gampang oleh mereka. Ya. Nah, kemudian dampak daripada akibat daripada menipisnya nasionalisme itu apa? Karena itu globalisasi tadi. Tadi ada menipisnya nasionalisme yang mengakibatkan manusia Indonesia itu menjadi individualis. Yang tadi menipisnya nasionalisme diakibatkan globalisasi dengan modernisasi segala bidang, berimplikasi kepada melemahnya kehidupan kebangsaan kita. Jadi ada globalisasi yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu memang sudah menjadi bagian kehidupan dari orang Indonesia sendiri, ya. Dengan nonton televisi, bagaimana orang sudah ke Koreaan gitu, sarangheho gitu kalau orang anak udah sekarang, ya termasuk kamu gitu, suka begitu kan, dengan jempol dan telunjuknya dibuat menyilang gitu. Itu kan budaya-budaya kayak gitu, anak kecil pun sudah melakukan itu. Kalau tiktokan atau dipoto bareng, kemudian fuck you gitu, ya, mengacungkan telunjuk tengah gitu. Ini adalah akibat globalisasi yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah menjadi bagian kehidupan bangsa Indonesia yang sekarang ini datangnya dari media sosial, datangnya dari televisi. Baik, teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan sampai sini, silahkan. Ada ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, langsung ya. Iya. Oke. Kemudian tantangan internal, ya. Jadi tantangan internal tadi kita sudah lihat bahwa tantangan eksternalnya tadi itu menipisnya akibat globalisasi itu, jadi menipisnya nasionalisme yang berdampak kepada orang Indonesia itu menjadi individualis. Ya. Jadi eksternalnya itu akibat globalisasi dan modernisasi, ya. Ya, kemudian berdampak kepada menipisnya nasionalisme, kemudian manusia Indonesia itu menjadi individualis. Kemudian tantangan internalnya adalah pluralisme, ya, pluralitas suku, agama, dan ras, ya. Jadi ada pluralitas sara, suku, agama, dan ras. Apa bedanya suku dan ras? Ya. Di bagian daripada kalau suku Sunda, Jawa, Batak. Kalau ras yang sipit. Lebih ke fisik kali, Pak, rasanya. Iya. Biasanya kepada kulit, kepada mata, kayak gitu, ras. Ya. Jadi pluralitas sara ini biasanya itu kepada Bhinneka Tunggal Ikaan kita, ya. Jadi karena ada yang tadi ada perbedaan daripada suku, agama, dan ras ini, ya. Kebinekaan kita ini agak berpengaruh kepada kebinekaan kita. Gitu. Misalkan saja mungkin kalau
Kalau nggak dikuatkan, nah, memang di negara manapun seperti negara-negara Afghanistan itu kan kemudian Afghanistan itu sukunya cuma 2 itu, ya, tapi perang terus, gitu. Makanya orang sana itu orang Indonesia itu bagus-bagus, hebat katanya. Sukunya banyak, apa namanya bermacam-macam, tapi dia bisa bersatu. Afghanistan cuma 2. Di Afrika, di seperti Mozambik, kemudian seperti Ethiopia, seperti daerah negara, sukunya cuma 2, Tutsi sama itu lagi apa ya? Tutsi sama gitu. Perang terus. Indonesia ada ratusan suku, tapi hebat. Makanya tidak ada yang seperti Indonesia, kayak gitu. Banyak sukunya, tapi masih bersatu dalam satu kesatuan Indonesia. Tetapi itu tadi karena ada suku ras yang sara tadi itu sara, maka suka terjadi konflik. Misalkan saja kemarin di Kalimantan tahun-tahun berapa, tahun 90-an, ada suku Madura dengan suku Dayak gitu kan. Kemudian tahun berapa itu ada terjadi lagi konflik di agama di di Sulawesi itu terjadi, itu akan terjadi faktor pemecah belahan, jadi faktor pemecah gitu Bhinneka. Jadi pluralis ini diikat dalam satu ikatan yang itu namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Tetapi ada faktor menjadi pemecah juga pluralis itu, ya, perbedaan ini. Ya, kemudian banyak hal yang kita lihat bahwa dengan Pancasila ini kita masih bisa disatukan dalam satu kesatuan bangsa Indonesia NKRI, yang mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan sampai nanti ke anak cucu kita ke depan, bahwa Indonesia masih ada dengan bangsanya, dengan penduduknya, mungkin penduduknya lebih sejahtera lagi. Kemudian pemimpinnya yang peduli dengan rakyatnya, yang betul-betul ingin mensejahterakan negeri ini, yang salah satunya adalah rakyatnya menjadi rakyat yang penuh dengan kesejahteraan, kemampuan ekonomi, ya, keamanan, ya, perlindungan hukum, ya, haknya dilindungi, gitu. Seperti di negara-negara maju, ya, yang paling dekat aja di Asia, di Jepang itu negara yang betul-betul aman gitu. Malam dia tidak pernah tidak pernah takut dibegal. Kalau kita kan kalau keluar malam jam 12 takut ada begal gitu. Ya, ini ke depan mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, karena memang kesejahteraan ini akan mengurangi kriminalitas. Salah satunya, ya. Baik. Jadi apa sih sekarang kita bicara tentang potensi merusak kehidupan berkebangsaan. Artinya ada potensi yang merusak kehidupan berkebangsaan. Jadi khususnya adalah orang-orang yang ya merasa bahwa perubahan-perubahan yang harus kita lakukan ini adalah seperti harus cepat gitu. Padahal dalam konsep dalam kesejahteraan negara itu yang pertama sekali yang harus diperbaiki adalah pendidikan dulu. Jadi pendidikan itu adalah penting untuk mendapatkan pengetahuan yang diinformasikan oleh siapapun menjadi hal yang positif. Jadi sudah tidak ada lagi dengan pendidikan ini orang yang ditakut-takuti, orang yang diiming-imingi gitu.
Kemudian kesejahteraan cukup, tidak ada lagi yang serangan pajar gitu ya. Apalagi sekarang berpotensi serangan pajar itu di Purwakarta, di seluruh Indonesia yang sekarang adalah pilkada dan pilbub ya, pilbub sama pilgub. Ini akan sama di bulan November. Kalau kesejahteraan sudah cukup, sudah tidak ada lagi gitu orang yang serangan pajar, orang yang memberikan ini, memberikan itu, karena memang sudah sejahtera gitu. Yang dipikirkan dia kenyamanan bernegara, kenyamanan keselamatan dalam kehidupannya gitu, bermasyarakat dan sebagainya. Itu yang diharapkan kalau memang pendidikan kesejahteraan sudah dapat, hukumnya sudah dilakukan dengan baik. Itu kalau memang sudah di negara-negara maju dan kesejahteraannya sudah baik seperti kayak gitu. Nah, kalau di kita masih rentan dengan itu semua ya. Gampang sekali gitu. Ada beberapa potensi yang merusak kehidupan berkebangsaan. Yang pertama sekali adalah primordialisme. Ya, primordialisme itu adalah membanggakan rasa kesukuan yang secara berlebihan gitu. Ini saya orang Sunda nih, saya orang Bekasi nih, saya orang Cianjur nih, saya orang Tasik gitu. Ya, malah orang Tasik orang Tasik kan gitu ya. Jadi ada rasa kesukuan yang berlebihan. Gitu. Ya. Kalau nggak ada orang Indonesia, kalau nggak ada orang Jawa itu, ya. Anda lihat presiden kita semua dari orang Jawa begitu ya. Itu adalah primordialisme, ya. Jadi ada rasa kesukuan yang berlebihan. Kalau nggak presidennya orang Jawa nggak bisa. Kalau orang Sunda nggak bisa jadi presiden. Ini bagaimana? Orang Sunda itu lulus lihat, gitu. Kan gue bilang begitu. Ya, jadi harus orang sini harus ada gitu. Ini ada yang berlebihan dalam membanggakan rasa kesukuan itu. Itu ada artinya adalah primordialisme. Ya. Nah, ini kan sudah menjadi isu yang menjadi kebenaran. Jadi kalau sugesti yang dilakukan terus menerus, jadi sugesti itu keyakinan ya, percayaan yang dilakukan terus menerus, maka itu sudah menjadi suatu kebenaran. Kayak gini, obat untuk sakit perut itu adalah biasanya sama lawan cengek kalau sakit perut gitu. Nah, karena meyakini itu dan diyakini sama dia, dan itu memang jadi obat. Gitu. Seperti itulah. Jadi kalau sugesti dilakukan secara terus-menerus, secara sustainable, ya, itu menjadi satu kebenaran. Kemudian radikalisme, ya, radikalisme itu adalah keyakinan untuk berkuasa dengan cara-cara yang tidak baik, gitu ya. Ada yang misalkan khilafah lah atau apapun itu ya namanya, dengan bentuknya yang namanya radikalisme yang sifatnya liberal cara berpikirannya. Ini harus berubah ini gitu ya. Jadi dalam pemikirannya adalah sikap hidup bebas gitu. Sektarian. Jadi ada yang hidupnya kebebasan, kemudian sektarian ya, yang agamanya tidak ada toleran. Jadi ya agama yang benar adalah kebenaran saya dan tidak boleh lagi ada yang begitu. Kemarin ada sektarian yang yang namanya bahwa dia mengaku nabi dan kemudian akan menghapuskan agama Islam. Nah, itu kan sudah mulai ngaco. Itu sektarian. Jadi agama Kristen bukan, gitu bukan. Tapi ngaku nabi tapi ditangkap polisi nangis dia. Masa ada nabi nangis? Ini hal-hal yang konyol. Ya, itu adalah sektarian yang tidak ada toleran dalam beragama. Di Arab Saudi ada Kristen, di Taif, di sana di Irak itu ada. Jadi negara-negara yang berbasis mayoritas Islam pun masih ada orang-orang yang non muslimnya. Ya.
Jadi gitu, sektarian itu adalah beragama yang tidak toleran. Kemudian ketidakadilan sosial. Kita kan lihat bahwa mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata bahwa ketidakadilan sosial ini di segala bidang kehidupan kita itu nyata. Ekonomi, hukum. Ini adalah potensi merusak kehidupan berkebangsaan itu adalah itu. Tadi membanggakan rasa kesukaan yang secara berlebihan, radikalisme, kemudian ketidakadilan sosial ya, di segala bidang kehidupan, ekonomi dan hukum. Ekonomi kita tahu bahwa sekarang itu hukumnya ada kapitalis, ya. Jadi siapa yang kuat modalnya itu yang berkuasa. Contohnya sekarang bagaimana menguasai Tokma, dulu Alfa, kemudian Alfa sudah mulai bersaing dengan Tokma, ada Indomart, kemudian Yongmart, itu adalah orang-orang yang betul-betul menguasai ekonomi secara global di seluruh Indonesia, ya. Malah antara yang terasa sekali siapa? Warung-warung kecil yang gulanya 1/4, yang jualnya perempatan hanya 2 kilo, gula merah yang cuma di 1/4 hanya dijual 2 kiloan, 2 kilo dijual, permen yang dikasih toples. Dia tinggal menunggu kapan dia akan selesai cerita warung-warung seperti itu. Ini ekonominya ya selesai lah sudah. Ekonomi ini tidak akan bisa didapatkan lagi oleh orang-orang kecil seperti itu. Yang kuat adalah yang ekonominya besar seperti pemuda-pemuda yang cukup kuat secara modalnya. Ya. Hukum sekarang kita lihat bahwa hukum itu kan pilah-pilah, ya. Bagaimana yang koruptor itu menjadi tersandra oleh politik. Akhirnya apa? Ya itu tadi, dia tidak bisa berkutik dan mendukung apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan dia, untuk diselamatkan daripada hukum tidak terjerat dengan korupsi. Ini kan nampak dan jelas bahwa itu adalah menjadi gambaran potret bangsa kita. Seperti kita, ya. Tapi jangan lupa, teman-teman semua, saya mau tanya dulu nih, kenapa Allah ciptakan neraka dan surga? Ada yang bisa jawab tidak? Bantu saya. Sebagai kenapa Allah motivasi aja kali Pak untuk berbuat, untuk tidak salah berbuat, berhati-hati untuk melakukan sesuatu gitu kali Pak. Allah ciptakan neraka dan surga. Tadi bilang apa? Untuk motivasi atau apa? Iya, untuk lebih berhati-hati untuk ini Pak, untuk apa sih kita untuk hidup di dunia gitu, untuk selalu berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Kita menjadi penjahat ya. Baik. Jadi gini, kenapa Allah ciptakan neraka dan surga? Karena dunia ini tempat tidak selesainya persoalan. Jadi dunia ini karena tidak tempat persoalan tidak terselesaikan, maka Allah siapkan untuk menyelesaikan yang di akhirat nanti, surga neraka. Yang koruptor meninggal kan tidak terselesaikan dengan hukum. Yang selingkuh, yang apapun itu bentuknya, tidak terselesaikan akibat karena mati, kabur atau terlepas dari hukum, maka Allah akan selesaikan setelah meninggal itu. Maka kabur tidak selesai, maka akan ada hukum di akhirat nanti. Maka Allah ciptakan surga dan negara. Ada juga orang yang baik, kemudian tidak melakukan kesalahan, tapi dihukum karena difitnah atau segala macam sampai meninggalnya. Orang yang baik yang tidak yang itu akan Allah siapkan surga. Orang yang tidak terhukum oleh dunia, maka Allah siapkan neraka buat dia. Jadi Allah begitu maha adil, sehingga yang tidak diselesaikan di dunia, maka Allah selesaikan di akhirat. Maka Allah ciptakan surga dan neraka.
Yang baik akan diberikan surga, nikmat surga. Yang tidak baik Allah akan putuskan di neraka. Gitu. Ya agak sedikit berdakwah saya gini. Oke, ya, kita lanjut. Baik, langsung aja cepet-cepet aja karena sebentar lagi mau apa? Maghrib. Azan maghrib. Jadi kalau kita ada 4 pilar bangsa Indonesia itu. Jadi bangsa Indonesia itu 4 pilar bangsa Indonesia itu. Jadi kalau kemarin kan kita bicarakan dengan Ketua MPR MPR ini yang sudah meninggal itu Pak Kemas itu yang 4 pilar kebangsaan gitu. Yang pertama apa itu 4 pilar kebangsaan kita? Pertama sekali adalah Pancasila. Jadi Pancasila, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah menjadi pilar yang harus menjadi kekuatan seluruh komponen bangsa ini. Yang pertama sekali adalah untuk kebangsaan ini adalah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini bagian daripada pilar yang 4 tadi. Kemudian NKRI, jadi NKRI harga mati. Ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi satu. Siapapun kita, suku apapun kita, ras apapun kita, agama apapun kita tetap adalah Bhinneka Tunggal. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pilar bangsa Indonesia. Itu adalah 4 pilar kebangsaan Indonesia. 4 pilar bangsa Indonesia itu adalah Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian revitalisasi nilai Pancasila. Ya. Jadi revitalisasi nilai Pancasila itu penting gitu, dalam prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Apa itu revitalisasi itu? Yang pertama sekali nilai ketuhanan. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi nilainya adalah ketuhanan. Jadi bangsa kita harus bangsa yang religius, ya. Jadi nilai ketuhanan itu artinya adalah bangsa yang religius. Ya. Walaupun nanti misalkan kan kita bukan negara agama, Pak. Iya betul. Tetapi kita sudah mempunyai nilai dari ketuhanan yang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi prinsip dasar 5 yang tadi itu adalah kehidupan berbangsa dan bernegara itu tadi nilai ketuhanannya. Ya. Jadi nilai ketuhanannya. Jadi satu ketuhanan yang Maha Esa berarti nilai ketuhanannya itu apa? Bangsa kita harus religius. Nah, alhamdulillah kita ada gereja, ada masjid banyak, gereja juga begitu. Kadang-kadang bersanding antara gereja dengan masjid di daerah Jakarta, ada juga di Surakarta di Jawa, di mana kecuali di Jawa Barat agak ada juga sih di daerah Jawa Barat bersanding-sandingan ya gitu. Tapi ya itu tadi kadang-kadang yang orangnya itu kadang-kadang menjadi faktor juga gitu. Siapa orangnya gitu, suka karena merasa agamanya menyinggung ke agama yang lain gitu. Kemudian nilai kemanusiaan. Jadi yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaannya. Jadi mengakui harkat dan martabat. Gitu. Manusianya mengakui harkat dan martabat. Jadi sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai haknya, gitu ya. Mempunyai martabat. Gitu. Jadi nilai kemanusiaannya yang kita lihat. Jadi jangan sampai hukum tidak lagi melihat benar atau salahnya. Gitu. Kadang-kadang kan ada melakukan kejahatan kemanusiaan itu dengan kekuasaan. Jadi tanpa harus melalui proses hukum,
diculik lah, diambil lah, dipenjarakan lah tanpa melalui proses hukum. Itu adalah dia tidak mengakui harkat dan martabatnya sesuai dengan nilai Pancasila nomor 2. Gitu. Kemudian nilai persatuan. Ya, jadi perbedaan itu normal, perbedaan itu biasa, ya. Tetapi jangan lupa perbedaan itu harus menjadi dan menjadikan satu kesatuan, satu tujuan, satu misi. Perbedaannya boleh, tetapi perbedaan itu bukan harus menjadi sesuatu yang menjadi konflik yang berkepanjangan. Seperti halnya sekarang dengan selesainya keputusan MK, maka selesai sudah perbedaan itu, ya. Kedepannya adalah bagaimana bangsa Indonesia itu lebih baik lagi, walaupun kekecewaan itu pasti ada dari pihak yang satu. Tetapi sudah selesai perbedaan itu, setelah tanggal 22, maka berpikirlah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Gak gampang memang, tetapi ya masih bisa dilakukan dengan kesadaran bahwa itulah demokrasi, itulah proses satu kegiatan demokrasi. Kemudian nilai kerakyatan. Jadi keempat itu nilai kerakyatan. Jadi demokrasi itu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Demokrasi kerakyatan itu dengan jadi harus sesuai dengan aturan anggota DPR membuat aturan regulasi segala macamnya gitu. Disampaikan melalui perwakilan kita di DPR gitu, ya, dengan kekuasaan eksekutif, ya. Kemudian keadilan sosial, pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat. Rakyat ini adil tidak, tapi kayak Timah kemarin kan salah satu ketidakadilan ya, dalam kehidupan, ya. Jadi keadilan sosial itu pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, hukum, sosial, ya, ekonomi, gitu, perlindungan hak. Ini adalah bagian daripada keadilan sosial. Baik, teman-teman, karena sudah maghrib, saya sudah terdengar adzan maghrib. Terima kasih untuk sore hari ini. Nanti saya kirim ke Kang Nurur atau kirim aja nomor aja ya. Nanti saya kirim materinya ya. Oke, siap, Pak. Oke, terima kasih Terima kasih, Pak. semua. Sama-sama, Pak. Diberikan kesehatan. Amin. Nah, semangat terus untuk belajar, karena tidak akan pernah ada untuk berhenti untuk belajar. Terima kasih Pak Ramdan, di semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit ya, dan live. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.